belajar kebenaran Alkitab dengan konsep yang benar bersama konsep Cohen Serves People. Setiap Senin malam pukul 19.00 WIB, Anda dapat menyaksikan tayangan ini secara live di Facebook dan YouTube kami, Cohen Serves People. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar yang tersedia. Mari bersama kami dalam acara diskusi Alkitab Live bersama konsep Cohen Serves People. Baik, shalom, selamat sore kepada kita semua. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama pada sore hari ini dalam acara diskusi Alkitab bersama konsep Cohen Serves People. Mohon maaf saat ini kami tayang lebih awal oleh karena ada program daripada gereja kita, program 10 hari berdoa, sehingga kami saat ini tayang lebih awal. Namun apabila bagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian ada pertanyaan-pertanyaan nanti, tetapi ditanyakan di luar waktu dari jam diskusi Alkitab ini, silakan komentar di kolom komentar yang tersedia. Kami siap menjawab secara langsung nanti lewat Facebook Messengers. Demikian informasi bagi kita untuk sore hari ini. Dan saat ini sebelum kita memulaikan kegiatan diskusi Alkitab kita akan awali dengan doa yang akan dipimpin oleh Pendeta Muda Jimmy Hutabara. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga pada saat ini. Kami siap kembali belajar firman Tuhan melalui program konsep ini yang akan dibawakan sahabat kami, Pendeta Muda Marus Sitorus. Kiranya Engkau mengurapi hamba Tuhan ini yang akan memaparkan kepada kami semua, bahkan yang sedang menyaksikan dari live YouTube ataupun Facebook, untuk kami dapat mengerti firman Tuhan dan kami dapat mengaplikasikan dalam hidup kami. Sertailah kami sepanjang hari ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Saat ini kita akan belajar khususnya pelajaran dari pekabaran-pekabaran yang tertulis di dalam buku Bilangan. Dan pada saat ini pembahasannya akan dibahas mengenai tentang 12 pengintai. Banyak hal-hal yang menarik yang akan kita dapatkan. Mari kita saksikan akan pembahasan ini yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Marus Sitorus. Kami persilakan. Baik, shalom semuanya bagi kita semua yang bergabung melalui Zoom ini dan juga para sahabat konsep yang mengikuti di Facebook ataupun yang di YouTube. Adalah sukacita kita bertemu kembali pada pertemuan minggu kedua ya dengan pembahasan yang baru yaitu tentang kitab Bilangan ya. Izinkan saya terlebih dahulu untuk share screen agar kita bisa mengikuti materi yang ingin saya sampaikan. Baik, apa sudah terlihat? Masih belum, Pendeta? Boleh? Belum? Oke, ini sudah. Oke, silakan. Judul pada pelajaran pada kali ini kita membahas tentang 12 pengintai dikaitkan dengan konsep iman berdasarkan Bilangan 13 dan 14. Jadi kita ingin mengulas pekabaran yang terdapat dalam dua pasal ini, 13 dan 14. Baik, mari kita mulai dengan latar belakang perjalanan bangsa Israel. Dalam Keluaran 3 ayat 17, dikatakan bahwa Tuhan berfirman kepada Israel, Aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, dan orang Hevi, dan orang Yebus ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, melalui ayat ini kita memahami bahwa
perjalanan bangsa Israel adalah perjalanan yang ditetapkan oleh Allah sendiri, ya, dengan ya, berangkat dari Mesir menuju ke Kanaan. Nah, dalam perjalanan itu, ya, Allah meminta ya, agar ya, mereka ya, melakukan perjalanan ya, tanpa ada penolakan, tanpa ada ketakutan. Sebabnya ya, Allah menjamin ya, ataupun Allah berserta dengan mereka. Allah tidak membiarkan mereka berjalan dari Mesir menuju Kanaan. Kemudian Allah juga tidak membiarkan mereka berjalan dalam kebutaan. Ya, kebayang kalau kita berjalan dalam suatu tempat, ya kita tidak tahu tempat seperti apa yang kita tuju, tentu itu akan membuat kita merasa takut ya. Takutan yang pertama adalah tidak sampai ke tempat tujuan dan lain sebagainya. Nah, hal ini juga dihindari oleh Allah. Sebabnya Allah memberitahu ya, seperti apa tempat negeri yang mereka hendak tuju. Ya. Tuhan sampaikan di situ bahwa negeri itu adalah negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, dengan dua hal ini, ya, maka ya, Israel tidak menolak, ya, tidak menolak. Sebabnya Allah menyampaikan agar mereka jangan menolak karena ada alasan-alasan yang membuat mereka enggan untuk berangkat menuju ke negeri Kanaan. Nah, dalam perjalanan itu Allah mengajarkan kepada mereka agar bangsa itu ya dapat beriman dan percaya kepada janji Allah, ya, percaya kepada tuntunannya dan percaya kepada negeri yang dijanjikan kepada mereka. Nah, kemudian ya, dalam perjalanannya bangsa Israel singgah di Kades Barnea setelah melanjutkan perjalanan dari Horeb. Ulangan 1 ayat 2 dan 7, 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai ke Kades Barnea melalui jalan pegunungan Seir. Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb, dan di tepi pantai, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Nah, perjalanan mereka yang sempat ya, singgah sebentar ya dari Horeb, kemudian mereka lanjutkan ke Kades Barnea. Nah, perjalanan itu adalah perjalanan yang membutuhkan jarak waktu tempuh 11 hari. Ya. Lalu mereka melakukan persinggahan lagi, yaitu di Kades Barnea. Nah, kemudian dijelaskan di sini, setelah sampai di Kades Barnea, kemudian katakan dalam ulangan 1 ayat 19, kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu ke arah pegunungan orang Amori, seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita, lalu sampai kita ke Kades Barnea. Nah, ini adalah merupakan ya kata-kata yang disampaikan oleh Musa kepada Israel ya, yang mengulangi kembali apa yang sudah disampaikan oleh Allah ya, sampaikan oleh Allah agar mereka ingat betul ya bahwa mereka harus melanjutkan perjalanan menuju Kanaan ya. Jangan sampai karena mereka singgah di Kades Barnea lalu mereka berhenti di situ dan membatalkan perjalanan tujuan akhir yang mereka ingin tuju. Nah, kemudian dari Horeb atau dari Sinai harus berjalan lagi selamanya kurang lebih 11 hari ya. Nah, dan ini perjalanan yang membutuhkan waktu jarak tempuh juga. Nah, kira-kira bagaimanakah ya rute perjalanan yang dilakukan oleh bangsa Israel? Nah, mari kita lihat sekilas dari gambar peta ini. Ya, bisa kita lihat di sini mulai dari Ramesses lalu sampai di Kades Barnea itu ada nomor yang ke-12. Berarti kira-kira mereka sudah mengadakan pada titik yang ke-12 ya. Lalu jika kita perhatikan di peta ya letak dari Kanaan itu ya tidak jauh dari Kades Barnea. Nah, dengan kata lain sebenarnya mereka itu ya sudah hampir ya atau mendekat kepada negeri yang akan mereka
7. Nah, ini kira-kira gambaran letak geografis dari Kades Barnea. Ya, Kades Barnea itu adalah nama tempat, nampaknya di luar laut semenanjung Sinai, sebuah mata air, suatu pemukiman dan wilayah padang gurun. Lalu letaknya berada dari sudut selatan, dari batas barat daya Yehuda belok ke barat, kemudian ke barat laut mencapai laut tengah sampai sungai Mesir. Nah, di Kades juga dimasukkan garis batas oleh Yeskiel, catat dalam Yeskiel 47 ayat 19, 48 dan 28. Batas-batas tenggara ke barat daya dari serangan Yosua ke sebelah selatan Kanaan, ditandai dengan Kadesi, Barnea dan Gaza. Nah, dari letak geografis ini ya bisa kita tarik kesimpulan bahwa Israel sudah dekat sekali dengan tujuan mereka, yaitu negeri Kanaan. Ya, kira-kira bisa diprediksikan jarak tempuh perjalanan mereka itu hanya membutuhkan kurang lebih waktu hanya 11 hari saja. Nah, lalu Musa memulai pesannya kepada Israel apa yang sudah Allah katakan agar mereka lanjutkan perjalanannya. Ya. Ulangan 1:21, ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu, majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah moyangmu, janganlah takut dan janganlah patah hati. Nah, kata-kata ini disampaikan ya agar ya mereka ingat betul apa yang Tuhan katakan, dan inilah menjadi sebuah kebenaran yang datangnya dari Tuhan, bahwa mereka harus yakin untuk terus melanjutkan perjalanan menuju Kanaan, karena Tuhan telah menyerahkan negeri itu kepada mereka. Nah, bagaimanakah dengan tanggapan Israel setelah Musa mengulangi kembali pesan yang Allah sampaikan kepada mereka ketika mereka berhenti atau singgah di Kades Barnea? Apakah mereka percaya dengan perkataan Allah atau justru mereka tidak yakin atau tidak percaya? Nah, berangkat dari Kades Barnea, disinilah dilatar belakangi pengintaian itu dimulai. Dicatatkan dalam Ulangan 1 ayat 22, lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Nah, latar belakang pengintaian sebenarnya adalah datang dari Israel, ya, karena Israel belum cukup yakin dengan kebenaran yang Allah sampaikan kepada mereka. Sebabnya mereka meminta ya kepada Musa untuk dilakukan terlebih dahulu pengintaian, ya, dilakukan pengamatan dari jarak jauh, ya, apakah ya betul yang dibilang oleh Allah, lalu bagaimana keadaan negeri itu dan lain sebagainya. Kemudian setelah mendengarkan permohonan atau permintaan dari Israel, lalu Musa menyampaikan hal itu juga kepada Allah. Kemudian mari kita lihat bagaimana respon Allah terhadap permintaan Israel. Nah, semua Allah katakan mereka harus berangkat langsung, ya, langsung dari Kanaan. Ya. Kemudian di sini Tuhan sampaikan di dalam Bilangan 13 ayat 2, Tuhan ya mengizinkan ya diadakannya pengintaian. Ya, karena Tuhan mau yakinkan bangsa Israel. Dalam Bilangan 13 ayat 2 disampaikan, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Nah, kita lihat di sini bahwa pada awalnya Allah memerintahkan untuk langsung pergi ke Kanaan, ya, tanpa adanya pengintaian. Tetapi di ayat ini ya, Allah justru menyetujui permintaan dari bangsa Israel untuk dilakukan pengintaian. Nah, kita belajar dari sini bahwa Allah ya tidak pernah merencanakan perjalanan Kanaan itu dilanjutkan
tanpa ada pengintaian. Namun ya hal ini ya Allah mau diajak berdiskusi ataupun Allah mau mendengarkan apa yang diminta atau dimaksudkan oleh Israel. Nah, kemudian bangsa Israel pun ya yang kurang percaya tadi ya langsung ya melakukan tindakan pengintaian. Ya. Kemudian dalam Bilangan 13:4-6 maka dilakukanlah ya pengutusan kepada beberapa suku. Ya, ada 12 suku, ya, masing-masing adalah perwakilan dari tiap-tiap suku. Nah, siapa saja mereka? Yang pertama yaitu dari suku Ruben. Ini mewakili semua bin Zakar. Lalu yang kedua suku Isakhar, diwakili oleh Yibal bin Yusuf. Lalu yang ketiga yaitu suku Efraim, diwakili Hosea bin Nun. Nah, ini ada keterangan tambahan bahwa Hosea itu ya dinamai oleh Musa yaitu Yosua. Jadi ini adalah orang yang sama tetapi dengan panggilan yang berbeda. Nah, kemudian ya ada suku Benyamin, diwakili oleh Palti bin Rafu. Lalu yang kelima ada suku Yebulon, diwakili oleh Gadiel bin Zodi. Suku yang keenam adalah suku Manase, diwakili oleh Gadi bin Susi. Suku ketujuh adalah suku Dan, diwakili oleh Amiel bin Gemali. Lalu yang kedelapan suku Asyer, diwakili oleh Setur. Dan yang kesembilan suku Naftali, diwakili oleh Nahti bin Fusi. Dan 10 suku Gad, diwakili oleh Guel bin Maki. 11 suku Simeon diwakili oleh Safat, dan yang terakhir adalah suku Yehuda diwakili oleh Kaleb bin Yefune. Nah, dari 12 ini ya mereka siap untuk ditugaskan. Nah, lalu ya ada catatan sedikit bahwa ada suku yang tidak ikut yaitu suku Lewi. Ya, mengapa mereka tidak ikut? Hal ini dikarenakan Lewi memiliki tugas khusus yang diberikan oleh Allah sendiri, yaitu mengurusi kemah suci dan segala perabotannya. Minggu lalu kita sudah singgung ini dan kita sudah pelajari, dan ini hanya mengulangi sedikit saja supaya kita bisa ingat kembali apa yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu. Kemudian setelah dipilih, lalu kira-kira apa tugas pengintai itu? Ya? Nah, catatkan bahwa mereka tugasnya adalah melihat keadaan negeri Kanaan. Nah, lalu Bilangan 13:18-20 dikatakan bahwa Musa mengutus mereka untuk mengamati bagaimana keadaan negeri itu. Ya, di sini sekurang-kurangnya 6 hal yang harus mereka pastikan keadaan negeri itu, yaitu pertama, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohon atau tidak? Kemudian, ya setelah Musa memberikan petunjuk hal-hal apa ya yang perlu mereka cari tahu, kemudian Musa meminta agar para pengintai itu ya datang ya kembali nanti harus membawa bukti, yaitu dengan membawa hasil negeri itu. Ya, di sini yang dibawa adalah ya anggur, karena kebetulan ya di negeri itu ya penghasilan atau hasil alamnya pertaniannya adalah anggur. Ya, berbeda sekali kalau tadi disebutkan oleh Allah adalah negeri yang berlimpah susu dan madunya, tapi justru bukan susu dan madu yang dibawa, tetapi anggur. Ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Musa merupakan adalah gambaran secara garis besar untuk mengecek keadaan geografis. Ini terkait tentang penduduk, pemerintahan, hasil dari alam, kemudian penghasilan pertanian. Ya. Jadi supaya mereka yakin dengan apa yang telah Tuhan sampaikan kepada Israel. Kemudian ya masa pengintaian itu dilakukan selama 40 hari. Ya. Nah, kita bertanya, kenapa harus sampai begitu lama? Ya, 40 hari, sementara perjalanan ataupun ya perjalanan mereka ke tempat untuk mata-mata itu sebenarnya tidak terlalu jauh. Ya, kurang lebih 12 hari saja tentu bisa dilakukan pengintaian.
Ya, justru kalau semakin lama ini akan mengkhawatirkan, ya, karena akan ketahuanlah bahwa ada pengintai yang sedang mengamat-amati. Tapi kenapa harus 40 hari dilakukan pengintaian? Nah, dalam Alkitab ada kemunculan angka 40, ya, kurang-kurangnya saya tuliskan di sini. Ya, pernah dituliskan bahwa angka 40 itu yaitu terkait tentang air bah, ya, turun selama 40 hari 40 malam. Kejadian 7 ayat 12. Lalu Musa berada di atas Gunung Sinai selama 40 hari dan 40 malam. Catatkan dalam Keluaran 24 ayat 18. Kemudian hukum Taurat menetapkan batas maksimum 40 kali bagi hukum cambuk. Ya, Ulangan 25 ayat 3. Kemudian sebelum dibebaskan oleh Simson, Israel menjadi hamba bangsa Filistin selama 40 tahun. Catatkan dalam Hakim-Hakim 13 ayat 1. Kemudian Goliat mencemooh pasukan Saul selama 40 hari sebelum kedatangan Daud. Catatkan dalam 1 Samuel 17 ayat 16. Kemudian ketika Elia melarikan diri dari Isabel, ia berkelana selama 40 hari dan 40 malam ke Gunung Horeb. Catatkan dalam 1 Raja 19 ayat 8. Dan yang terakhir adalah setelah berpuasa, ya, selama 40 hari 40 malam, maka laparlah Yesus. Inilah kira-kira kemunculan angka 40 dalam Alkitab. Dan dari kemunculan ini tentunya ya memiliki makna, ya, karena kata angka ini ya muncul banyak sekali di dalam Alkitab. Nah, makna 40 hari ya dijelaskan oleh kutipan Ellen G. White dalam Review and Herald yang dituliskan 3 November 1893 bahwa seorang pemimpin dari masing-masing 12 suku Israel dipilih untuk naik dan dimata-matai negeri tempat mereka akan datang, yaitu 40 hari dihabiskan untuk memenuhi kewajiban mereka. Tuhan mengirim mereka ke negeri itu untuk tujuan khusus, tetapi mata-mata itu mengembalikan laporan jahat penuh ketidakpercayaan dan keluhan. Di hadapan jemaah mereka membesarkan kesulitan yang harus dihadapi. Nah, 40 hari itu ya adalah bermakna ya, harus dipenuhi, lalu kemudian sebagai masa percobaan ataupun tahan uji. Ya, karena setelah melewati 40 hari maka dapat ditarik kesimpulan. Dengan kata lain, ya 40 hari itu adalah kepenuhan, ya, kepenuhan untuk menyimpulkan sesuatu dan masa untuk percobaan sudah selesai. Ya, jadi jika belum genap 40 hari maka belum bisa ditarik kesimpulan, ya, belum lulus dari masa pencobaan. Yaitu sebabnya setelah 40 hari mereka kembali dan memberikan laporan tentang apa yang mereka lihat. Nah, mari kita lihat laporan dari pengintaian itu. Nah, Bilangan 13 ayat 25 dan 27, sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades. Di padang gurun Paran, mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan membawa negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Ya, kira-kira ada gambar di sini. Inilah kira-kira yang menunjukkan bagaimana perjalanan kembalinya sang pengintai. Ya, mereka memikul anggur, ya, bersama dengan yang lainnya. Nah, ada dua suku pengintai yang membawa laporan benar yang sesuai dengan fakta-fakta, ya, negeri Kanaan tersebut. Ya. Dua suku itu adalah suku Efraim, Hosea bin Nun, ya, lalu suku Yehuda, ya, yang dipimpin oleh Kaleb bin Yefune. Nah, saat laporan yang diterima, ya, disampaikan, ya, mereka mendengar tentang kemasyhuran hasil alam itu dan negeri Kanaan itu, ya, dan terbukti dari hasil yang dibawa, ya, mereka langsung senang, ya, senang sekali, gitu. Lalu bersemangat dan ingin segera melanjutkan perjalanan ke negeri Kanaan. Ya. Tetapi, ya, selanjutnya sang pengintai
melanjutkan laporannya kepada Israel, kemudian suasana hati mereka berubah. Nah, pertanyaannya kenapa berubah? Ya, adanya muncul ketakutan pada bangsa Israel setelah pengintai itu melanjutkan ya, apa yang mereka lihat. Bilangan 13, 28, 29 katakan hanya bangsa yang diam negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Nah, fakta mengenai negeri Kanaan, ya, berlimpah-limpah susu dan madu, kota-kotanya berkubu dan pemerintahan, dan penduduknya kuat dan besar. Nah, ini kemudian fakta berikutnya yang disampaikan. Ya. Nah, setelah mendengar inilah mereka muncul ketakutan. Ya, tadi awal-awal ya waktu disampaikan belum selesai ya gembira senang ya, tetapi setelah ini berubah ya menjadi takut. Nah, kenapa mereka takut? Nah, ternyata catatkan dalam bilangan 13:31, tetapi orang-orang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Nah, inilah alasan mengapa mereka takut. Karena mereka tahu bahwa ya, penduduk di kanan itu jauh lebih kuat dari Israel. Tentu ketika mereka mengadakan perjalanan ke sana, maka mereka akan kalah. Nah, apa yang mereka lihat ini adalah setelah mendengar Kanaan dan ketakutan, ya, karena tentu Israel itu sebenarnya tidak lebih kuat ya dari penduduk di sana. Nah, ketakutan ini muncul karena bangsa Israel jauh melihat dengan kacamata jasmani, ya, dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Nah, pelajaran aplikasi rohani yang kita dapatkan ketika kita melihat sesuatu dengan cara kacamata jasmani, tentu kita akan mendapati rasa takut yang sama. Ya. Kita mengandalkan kekuatan sendiri, maka kita akan melihat kesulitan dan tantangan itu jauh lebih besar ya dan sangat menakutkan. Namun ya salah satu pemimpin yaitu Kaleb menguatkan Israel ya setelah laporan tersebut ya. Bilangan 13:30 kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya." Nah, bagaimanakah bisa Kaleb yakin bahwa mereka bisa mengalahkan penduduk dari Kanaan itu? Ternyata, ya, Kaleb berani dan bahkan mau menguatkan Israel karena Kaleb menggunakan kacamata yang berbeda. Dia yakin ya bahwa bisa mengalahkan penduduk Kanaan itu oleh karena dia melihat ya dengan ya mata rohani, yaitu dengan iman, ya, dengan iman. Kemudian setelah Kaleb menyampaikan, tak lama kemudian muncul lagi yaitu pengintai yang lain yang membawa kabar busuk. Bilangan 13:31-33, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang emak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, kabar busuk ini disampaikan oleh 10 pengintai, ya, yaitu suku Ruben, ya, suku Isakar, suku Efraim, kemudian suku Benyamin, suku Yebulon, suku Manase, lalu kemudian suku Asher, suku Naftali, dan suku Gad, kemudian suku Simeon. Ya, inilah 10 pengintai yang membawa kabar busuk. Ya. Nah, sebenarnya ya ada fakta juga yang mereka sampaikan, yaitu
fakta kebenaran tentang keadaan negeri itu bahwa orang-orang yang di sana itu tinggi-tinggi perawakannya. Ya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa ini sama dengan ya laporan yang pertama yang disampaikan oleh dua pengintai. Kemudian kabar bohong atau kabar busuk yang mereka tambahi adalah bahwa ya, negeri itu ya adalah memakan penduduk. Inilah yang membuat mereka menjadi semakin takut, ya, semakin takut dengan ya, tempat yang akan mereka tuju tadi. Nah, kabar busuk itu mendatangkan pemberontakan. Bilangan 14:1-3, segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Berseru-serulah semua bangsa Israel kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu kepada mereka. Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Bangsa Israel justru lebih percaya kepada kabar bohong ketimbang kebenaran yang mereka dengarkan. Ya. Pengintaian bukan mendatangkan keyakinan pada diri mereka untuk dengan yakin berjalan menuju Kanaan, tetapi justru yang mendatangkan pemberontakan. Apakah masalah terbesar pada bangsa Israel sehingga mereka lebih yakin dengan kabar busuk, seolah-olah kabar busuk itu adalah benar? Nah, mari kita lihat. Nah, ada 2 orang yang mengatakan kebenaran, sementara 10 orang mengatakan kebohongan. Ya, jadi di sini ada 10 yang bohong, 2 yang benar. Ya, tentu lebih banyak 10 ya timbang 2. Jadi 10 ini ya mereka yakin oleh karena lebih banyak yang mengatakan bahwa negeri itu ada memakan orang, ya. Sementara 2 yang benar ya tidak ya, diabaikan, ya. Nah, seolah-olah bisa saja kebenaran itu ya terlihat benar oleh karena mayoritas, ya. Namun karena sedikit yang mengatakan ya seolah-olah ya tidak benar. Ya. Dari sini kita melihat bahwa kebenaran adalah sesungguhnya kebenaran datang dari Tuhan, tidak ditentukan oleh mayoritas atau bukan mayoritas, ya, karena kebenaran itu adalah kebenaran yang mutlak datang dari Tuhan, ya. Atau kebalikannya, ya, yang sedikit bisa lebih benar atau sebagainya. Nah, masalah yang dihadapi oleh Israel sebenarnya adalah, dari kutipan ini dijelaskan, andai saja kedua orang itu membawa laporan kejahatan dan ke-10 orang itu mendorong mereka untuk memiliki tanah itu dalam nama Tuhan, mereka akan tetap mengambil nasihat dari kedua pengintai, ya, dari 10, karena ketidakpercayaan mereka yang jahat. Tapi hanya ada 2 yang mendukung yang disarankan, sementara 10 di pihak pemberontakan. Nah, dari kutipan ini sebenarnya masalah mereka ya bukan ada pada jumlah yang mengatakan kabar busuk, ya, sementara lebih sedikit yang mengatakan kebenaran. Ya. Jikapun lebih banyak atau lebih sedikit, ya, sama saja mereka tetap tetap tidak percaya. Ya, dikatakan di sini bahwa mereka itu adalah bangsa yang yang kepercayaannya yang jahat. Ya, apa maksud dengan kepercayaan yang jahat? Nah, katakan di sini dalam Ulangan 9:13 bahwa ya, Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, ya, bangsa yang kurang percaya atau tidak percaya dengan apa yang Tuhan sampaikan. Bahkan ada bukti sekalipun mukjizat yang mereka lihat, mereka tidak percaya. Oleh karena apa? Hati mereka sudah sudah keras, ya. Istilah yang digunakan adalah tegar tengkuk. Kemudian Tuhan Yesus meminta agar Israel untuk menggunakan iman. Bilangan 14:8-9, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis.
yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Kemudian diulangi kembali, Kaleb dan Yosua meminta Israel untuk menggunakan iman. Ya. Melanjutkan perjalanan itu bahwa ada Tuhan bersama dengan mereka. Ya. Jadi buang rasa takut itu, mereka dapat mengalahkan penduduk Kanaan. Bangsa Israel masih saja menggunakan mata jasmani, bukan mata rohani, bukan menggunakan iman. Nah, mereka melihat bahwa keselamatan mereka untuk menduduki Kanaan hanya dengan kekuatan sendiri, bukan dengan iman. Sementara kebenaran yang Tuhan nyatakan, Allah telah menyerahkan negeri Kanaan itu kepada mereka. Harusnya mereka yakin dengan iman bahwa Tuhan bersama dengan mereka. Tuhan akan menolong mereka dan Tuhan akan beri kekuatan untuk memasuki negeri Kanaan itu. Nah, jika saja Israel lebih melihat dengan iman, maka dengan iman itu mereka akan mendatangkan keyakinan, kekuatan dalam kesulitan, sehingga mereka bisa melewati penduduk Kanaan yang besar-besar. Nah, ini bisa ada hubungannya dengan cerita antara Daud dan Goliat. Catatkan dalam 1 Samuel 17:45 dan 47. Tapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Daud menang melawan Goliat oleh karena bertarung dengan iman, bukan dengan kekuatannya. Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Aku akan mengalahkan engkau dengan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Inilah yang diyakini oleh Daud. Sebabnya dengan yakin, dengan iman, dia datang melawan Goliat yang jauh lebih besar dari dirinya. Nah, iman menjadi kunci untuk menurut perintah Allah. Dalam Yakobus 2:26 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Yang kata lain, iman itu penting. Kemudian dalam Ibrani 10 ayat 22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Tidaklah mungkin dapat menurut perintah Tuhan bila tidak memiliki iman. Israel sulit sekali untuk menurut perintah Tuhan oleh karena mereka tidak memiliki iman. Kutipan yang lain dijelaskan oleh Ellen G. White bagaimana bahayanya dari keraguan-raguan. Pemberontakan terbuka kemudian menyusul oleh karena setan telah mengendalikan dengan sepenuhnya dan orang banyak itu seolah-olah sudah kehilangan akal. Mereka memaki-maki Harun sambil melupakan bahwa Allah mendengar kata-kata mereka yang jahat itu, dan bahwa terlindung dalam tiang awan itu, malaikatnya menyaksikan luapan amarah itu. Tetapi apabila manusia menyerahkan hatinya kepada sikap tidak percaya, mereka menempatkan diri di bawah pengendalian setan, dan tidak ada seorang pun yang jahat mengetahui sampai berapa jauh setan akan memimpin mereka. Nah, bagaimana upah iman dan penurutan? Bilangan 4-24, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwanya yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu.
dan keturunannya yang akan dimilikinya. Kemudian bilangan 14 ayat 24, sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari. Satu hari itu 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Berbeda dengan Kaleb, Israel justru harus menanggung akibatnya begitu lama, yaitu 40 tahun, 40 tahun sebagai upah dari pemberontakan mereka. Kemudian upah bagi pembawa kabar busuk, disebutkan di sini dalam bilangan 14:38. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Kaleb bin Yefune. Lihat di sini bahwa sangat jelas sekali yang terjadi, bahwa orang-orang yang pengintai-pengintai yang menyampaikan kabar busuk itu mendapat hukuman mati karena mereka telah menyebabkan pemberontakan. Sebabnya berbahaya sekali jika kita menyampaikan sebuah kabar, kabar-kabar yang membuat orang justru jauh dari Tuhan, bukan dekat kepada Tuhan. Yesaya mengatakan 8:20, carilah pengajaran dan kesaksian, siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Sebabnya berhati-hati kita yang sedang menyampaikan berita, apalagi menyampaikan firman Tuhan, jangan sampai jangan sampai yang kita sampaikan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, karena itu akan mendatangkan maut bagi orang yang menyampaikan kabar yang bohong. Upah bagi umat yang bersungut-sungut, bilangan 14:29-30, di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Nah, bagi yang bersungut-sungut, jelas sekali di sini mereka tidak akan masuk ke negeri yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Tidak hanya itu, ternyata persungutan itu juga ditanggung sampai keturunan berikutnya. Dijelaskan di sini dalam bilangan 14:32-33, tapi kamu bangkai-bangkaimu akan menghantarkan padang gurun dan anak-anakmu mengembara sebagai pengembala di padang gurun selama 40 tahun lamanya dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Mengerikan sekali dari akibat pemberontakan itu. Tuhan mendatangkan upah kepada mereka yang bersungut-sungut. Nah, ada pun kesimpulan dari pelajaran kita kali ini adalah pertama, Allah menginginkan agar umatnya memiliki iman percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang disertai dengan penurutan. Kita bisa saja percaya, tapi kalau tidak menurut itu juga tidak diinginkan oleh Tuhan. Yang kedua, penurutan kepada Allah akan mendatangkan keselamatan. Seperti Kaleb tadi, dia menerima keselamatan dari Tuhan. 3, justru sebaliknya pemberontakan akan mendatangkan kesusahan, bahkan mengalami kematian. Dan yang terakhir, dengan iman memberikan kekuatan pada kita di saat kita menghadapi kesulitan. Inilah presentasi materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pendeta Maro yang sudah mengulas pembahasan kita cukup lengkap, kurang lebih tadi hampir 1 jam, dan cukup lengkap kita sudah mendengarkannya. Dan saat ini kita tiba
pada ruang tanya jawab. Nah, kira-kira mungkin ada pertanyaan dari saudara-saudara, teman-teman, atau dari chat di Facebook ataupun di Zoom, saya persilakan. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan? Baik, di sini tadi ada pertanyaan tentang ini, Pendeta Maro. Walaupun pertanyaan ini agak sedikit menggelitik, tapi ini penting sekali nih. Kira-kira mungkin ada juga makna rohani yang bisa diambil oleh Pendeta Maro, yang bisa dibagikan bagi kita. Kita tahu bahwa memang di dalam Alkitab itu dikatakan bahwa negeri itu penuh dengan susu dan madu yang berlimpah. Pertanyaannya, apakah itu harafiah atau hanya kiasan? Karena kalau kita baca di ayat yang lain nanti dikatakan waktu mereka pulang, mereka bawanya anggur. Tapi dikatakan itu kok tempat yang dipenuhi dengan susu madu yang berlimpah. Nah, ini pulang kok bawa anggur. Ini kenapa ini? Atau mungkin mau bikin yogurt, susu madu dicampur anggur atau bagaimana? Silakan Pak Pendeta Maro. Itu kira-kira kiasan atau harafiah? Baik, ya menarik sekali ya pertanyaannya ya. Dikatakan berlimpah susu dan madu, tapi yang dibawa beda, ya bukan susu dan madu, justru anggur. Ya, jadi seolah-olah ya beda yang disampaikan Tuhan. Nah, saya hanya bisa memberikan jawaban ya yang saya pahami bahwa kata ini ya ungkapan ini yang menjelaskan kepada kelimpahan negeri ya, bukan berarti di situ banyak sekali susu dan madu gitu ya. Jadi apa-apa ditemukan dengan mudah susu dan madu. Kemana pun kita pergi, kita melihat ada susu dan madu ya. Tetapi itu menggambarkan ya keadaan negeri itu makmur ya, sejahtera. Ya. Dari pertanian ya, dari pemerintahan dan lain-lain ya. Sebabnya Tuhan membawa mereka ke tempat yang jauh lebih baik ya, baik secara jasmani dan lain sebagainya. Mungkin itu sudah saya. Mungkin ada yang lain ingin menambahkan yang lebih paham betul tentang susu dan madu ya. Saya rasa di sini banyak juga yang ahli-ahli susu dan madu. Baik, mungkin ada yang lain menanggapi tentang hal ini. Ini bagaimana ini dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab? Karena itu memang ada di dalam Alkitab. Apakah itu hanya sekedar kiasan atau memang harafiah tempat itu? Mungkin Pendeta Jimmy? Baik ya, mungkin ada juga ya mungkin di sana susu dan madu, tapi kelihatannya itu tidak dibawa karena ya memang membutuhkan waktu juga untuk mencapai itu ya. Bisa saja itu harfiah, bisa saja itu istilah ya, namanya juga madu kan ada juga di mana-mana ya, susu juga ada juga karena mereka beternak juga ya. Ya, tadi juga istilah dikatakan bisa aja itu sebagai bukti kemakmuran ya. Bisa saya juga ada di sana barang-barang itu, tapi yang dibawa justru berbeda ya, itu terserah yang bawa kan. Ya. Dia membawa anggur ya terserah dia, mungkin itu yang dia rasa gampang untuk diambil anggur karena memang buah anggur juga di sana bagus-bagus ya. Itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pendeta Jimmy yang sudah menanggapi. Di sini juga ada pertanyaan yang lain yang masuk. Pertanyaan adalah, kapan penggenapan bilangan 14 ayat 34 tentang 40 tahun menanggung akibat kesalahanmu? Nah, kira-kira ini kapan penggenapannya atau akhir dari dibuat dalam bilangan 14 ayat 34 ini? Silakan Pendeta Maro. Baik, penggenapannya itu ya terjadi saat dalam perjalanan mereka ya, karena hukuman ya tentu akan mendatangkan kesalahan akan mendatangkan hukuman ya. Jadi kalau misalnya kesalahan itu tidak langsung mendapatkan hukuman ya, maka akan mengakibatkan yang lain yang melakukan pelanggaran. Itu sebabnya ya bagi yang memberontak ya, langsung dapat hukuman ya.
hukuman, dan hukuman berikutnya ya akan ditanggung, dan itu dalam perjalanan kepada mereka gitu. Maksudnya tidak lama setelah pemberontakan itu maka mereka menanggung hukuman. Ya, itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Baik, terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari Pendeta Pardosi, saya persilakan. Baik, terima kasih atas pemaparannya Pendeta Marupapa dan juga saudara-saudara pendeta muda di dalam Zoom ini, serta sahabat konsep, selamat berjumpa kembali ya. Gambaran susu dan madu, itu adalah bahagian dari kebutuhan pokok orang-orang yang hidup di Timur Tengah. Kalau kita kebutuhan pokok apa? Nasi, ya, tahu, tempe. Ya. Bisa kita makan tanpa daging asal ada tahu tempe. Nah, orang di sana pun seperti itu. Penduduk Kanaan adalah penduduk yang beternak. Sehingga penghasilannya ya pasti banyak susu. Dan orang Israel ketika menduduki negeri Kanaan juga beternak. Dan yang pasti penghasilannya adalah juga apa? Susu. Sementara kalau baca arkeologi, maka ditemukan bahwa di negeri Kanaan itu memang penghasil madu yang luar biasa. Baik yang diternakkan maupun yang liar. Ya, saudara boleh cek di catatan arkeolog tentang negeri Kanaan. Jadi memang betul bahwa negeri itu memang punya susu dan madu. Tapi itu gambaran tentang kebutuhan jasmani manusia dapat ditemukan dan dapat dikembangkan dengan baik di negeri Kanaan. Itulah maksudnya. Tapi diwakili dengan apa? Susu dan madu. Ya. Nah, kalau pengintai ini harus mengambil susu dari para ternak, maka terjadilah kegaduhan. Kenapa? Karena kan harus diperas semua itu ternak-ternak itu kan. Ya, akhirnya mengembek semua ya ketangkap lah jadinya kan. Ya kan nggak mungkin dia mengambil susu dari ternak-ternak itu kan. Ya, jadi pasti ribut lah kan. Ya, demikian juga dengan mengambil madu. Ya, pasti juga akan ada masalah-masalah. Ya, baik madu yang diternakkan atau maupun madu yang liar ya dan lain sebagainya. Nah, kalau saudara perhatikan pernah dengar nggak cerita Simpson? Cerita Simpson itu yang dia membunuh singa. Ya, lalu singa itu kan dibiarkan beberapa waktu ya. Dan ketika dia pulang, lalu Simpson itu mengambil apa? Halo? Mengambil apa? Madu. Betul nggak kisah itu ya? Apa betul kisahnya? Supaya nanti tidak dibilang Pendeta Pardosi ini. Betul, Sir. Betul ya? Di Hakim-Hakim berapa itu? Hakim-Hakim 14 ya. Hakim-Hakim 14 ayat 8 ya. 9. Setelah beberapa waktu kembali ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu, dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Kan hebat ya. Itu kan hanya beberapa hari lah mungkin ya. Tiba-tiba sudah ada madu di mana? Di bangkai singa kan? Ya. Itu kan berarti kan madunya hebat ya. Di mana aja menghasilkan madu ya, mau di bangkai singa kayak, mau bangkai binatang kayak, mau di pohon kayak, mau di mana. Nah, itulah gambaran betapa apanya. Luar biasanya madu-madu di negeri Kanaan itu ya, lebah-lebah itu ya. Cepat dia menghasilkan apa? Madu ya. Di bangkai binatang saja bisa mereka menghasilkan apa? Madu ya. Lalu kalau masalah 40 tahun itu sebenarnya dihitungnya sudah tidak 40 tahun lagi karena Israel itu sebenarnya sudah berjalan 2 tahun. Ya. Kan Israel itu lamanya di Gunung Sinai itu ya. Jadi mereka itu sebenarnya sudah berjalan 2 tahun, tetapi Tuhan menghitunglah 2 tahun pertama itu menjadi 40. Berarti sebenarnya Israel itu dihukum Tuhan sekitar 37 sampai 38 tahun perjalanan ekstra.
karena perjalanan mereka sudah 2 tahun. Ya, tetapi digenapkan Tuhanlah menjadi berapa? 40 dihitung sejak mereka keluar dari negeri Kanaan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tambahan dari Pendeta Pardosi. Kita langsung lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Facebook. Yakobus 2 ayat 17 berkata, iman tanpa perbuatan mati. Boleh minta pencerahan, iman dan perbuatan kita yang menyelamatkan kepada kehidupan kekal, berarti keselamatan itu hasil kita berbuat ya, amal atau ibadah. Amal dan ibadah, atau bagaimana? Terima kasih banyak. Itu pertanyaan di Facebook. Silakan Pendeta Maruf. Baik, terima kasih yang sudah bertanya ya. Pertanyaannya bagus sekali. Pertanyaan ini sebenarnya sudah pernah ditanyakan sebelum-sebelumnya pada pembahasan konsep yang sebelumnya ya, tentang kebenaran oleh iman. Jika kita mengikuti dengan baik ya, bahwa tidak ada hubungan ya ataupun usaha manusia kepada keselamatan melalui perbuatan. Ya, karena kita itu diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Ya. Lalu perbuatan kita itu berhubungan dengan iman kita. Nah, kita bisa saja mengatakan kita ini orang yang beriman, tetapi bagaimana kita mengetahui kalau dia beriman? Ya. Karena kan iman itu juga harus dibuktikan. Ya, tidak bisa hanya bilang saya beriman, ya. Saya beriman dalam hati. Ya. Lalu, ya, gimana bisa melihatnya beriman? Apakah harus kita bedah hatinya supaya kelihatan imannya? Kan enggak. Maka dari perbuatannya lah ya akan menunjukkan bahwa dia beriman. Nah, maka iman dan perbuatan itu ya, adalah sangat berhubungan sekali. Ya, orang yang beriman tentu ya, harusnya ya, sama dengan perbuatannya. Ya. Jadi perbuatan ya, adalah buah dari iman. Ya. Dan mungkin orang mengatakan dia beriman, tetapi berbeda yang dilakukannya dengan imannya. Ya. Harusnya iman perbuatan harus sama. Ya. Sebabnya semakin kita adalah orang yang beriman, maka perbuatan kita harus menunjukkan bahwa kita orang beriman. Ya. Maka ya, orang yang tidak beriman menjadi beriman oleh karena dengan perbuatan kita menjelaskan iman kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Ada lagi yang mau menambahkan supaya semakin mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain mengenai pertanyaan ini. Oke, Pendeta. Ya, mungkin saya mau menambahkan ya. Jadi dalam bahasa Inggrisnya dikatakan even so faith if it had not works ya. Jadi artinya iman itu harus bekerja ya. Bukan iman itu cukup percaya pada Tuhan, setelah itu tidak ngapa-ngapain. Ya. Jadi harus kelihatan iman itu dari apa yang kita lakukan, itu maksudnya. Tapi kita tidak diselamatkan oleh iman. Nah, itu beda lagi ceritanya ya. Jadi artinya ayat ini adalah kita beriman sebagai orang-orang beriman harus kelihatan dari cara kerja kita, kehidupan yang kita lakukan. Terima kasih. Baik, saya mau kasih gambarannya ya. Kalau saudara buka kisah Rahab, karena Yakobus 2 itu ada menyinggung dua tokoh, Abraham dan apa? Rahab ya. Kalau saudara cek kisah Rahab, Yosua pasal 2, ayat yang ke-9, dan berkata kepada orang-orang itu, Rahab berkata kepada pengintai itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Itu artinya apa ya? Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Itu artinya apa? Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Itu artinya dia beriman.
Nah, buktinya dia beriman apa? Dia sembunyikan dua pengintai itu. Kalau dia tidak beriman, maka dia akan kasih tahu sama raja bahwa ada dua pengintai. Ya. Lalu disinggung Abraham. Abraham itu percaya dia. Tetapi dia harus membuktikan percayanya itu. Bagaimana dia membuktikan percayanya itu? Ya. Maka diujilah dia. Mau nggak dia pindah? Dia pindah. Dari negerinya ke negeri Kanaan. Itu ujian. Dia percaya atau tidak gitu ya. Jadi mana yang duluan? Iman atau perbuatan? Ya iman dulu. Nggak bisa orang berbuat kalau nggak ada imannya. Nggak bisa. Harus ada iman. Makanya Rahab itu dia percaya bahwa negeri Jericho itu akan diserahkan kepada orang Israel oleh Tuhan. Itu sebabnya dia menyembunyikan dua mata-mata itu. Dan setelah itu dia mendapatkan kesempatan untuk selamat. Ya, oke? Nah itu penting ya. Jadi kalau saudara bilang sama saya contohnya ya, karena saudara itu kan mantan mahasiswa saya. Sir, saya ini pintar. Saya tinggal jawab, apa buktinya kau pintar? Ujian dapatnya cuma 30, 40, 30, 40. Ya, tapi saya ini pintar, Sir. Ya apa buktinya kau pintar? Kan itu saja pertanyaan saya. Harus ada buktinya. Buktinya apa? Ah, lalu saudara bilanglah, Sir, saya ini pintar. Apa buktinya? Nih ujian saya 90, 95, 90. Ah, itu ada buktinya, jelas buktinya ada. Tapi Sir, maaf Sir, 90, 95 ini hasil mencontek juga. Ya berarti saudara itu tidak pintar. Pintar mencontek kan gitu. Itulah buktinya. Ya, jadi iman itu pun begitu. Ya. Apa buktinya saudara punya iman? Ya saya menerima Yesus sebagai juru selamat. Apa buktinya saudara punya iman? Ya saya menuruti apa yang Yesus katakan. Bukan berarti saya selamat karena saya menuruti perkataan Yesus dengan menuruti hukum. Tidak. Karena saya punya iman gitu. Dan itu harus dibuktikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahannya. Saat ini ada satu pertanyaan yang masuk. Di dalam Bilangan 13 ayat 2, dituliskan bahwa yang menyuruh mengintai adalah Tuhan. Mengapa Tuhan menyuruh mengintai? Apa kira-kira tujuan dan maksud Tuhan? Karena pada akhirnya malah mayoritas pengintai bukannya menguatkan iman, malah melemahkan iman untuk masuk ke Kanaan. Jadi bagaimana dengan Bilangan 13 ayat 2 ini? Apa benar memang Tuhan yang menyuruh untuk mengintai? Atau bagaimana dengan cerita ini? Silakan Pendeta Marlon. Baik, terima kasih ya. Tadi sebenarnya sudah ada di penjelasan yang sudah saya paparkan bahwa ide atau gagasan dilakukan pengintaian itu datangnya dari Israel, ya, bukan dari Tuhan. Lalu diajukan melalui Musa. Kemudian Musa menyampaikan kepada Tuhan. Ya. Sebelum Musa menyampaikan kepada Tuhan, Musa pun sebenarnya sedang menimbang-nimbang. Kira-kira kalau dilaksanakan pengintaian itu baik enggak ya? Atau justru akan kurang baik. Tapi karena Musa melihat dipandang baik, lalu sampaikanlah kepada Tuhan. Dan Tuhan menyetujuinya. Ya, Tuhan menyetujuinya. Jadi pertama kita pahami, ya, tidak ada maksud Tuhan untuk dilakukan pengintaian. Ya. Karena mereka kurang percaya, makanya mereka meminta ya, pembuktian ya, dengan apa? Dengan adanya dibawa ya, anggur supaya ya, mereka yakin untuk melanjutkan perjalanan. Ya. Namun sayang sekali, harusnya dengan adanya pembuktian adanya anggur itu, ya, mereka yakin dengan apa yang Tuhan sampaikan. Tapi justru ya pemberontakan yang terjadi. Ya. Yang masalah di sini sebenarnya adalah masalah ya, ketidakpercayaan. Sekalipun dikasih bukti-bukti yang dahsyat dan luar biasa kepada Israel, tetap saja mereka tidak percaya. Memang ada masalah di dalam hati mereka ya. Sebabnya Tuhan katakan ya, mereka itu ya, lebih menggunakan
Ya, mata apa? Mata jasmani, yang tidak melihat melalui mata rohani. Ya, mata rohani. Kalau saja mereka gunakan mata rohani, ya maka tidak adalah pemberontakan. Ya, tidak ada pemberontakan. Mereka dengan iman, yakin, ya, berjalan langsung menuju ke mana? Ke Kanaan. Baik, itu saja yang mungkin saya sampaikan. Baik, terima kasih. Kita langsung saja ke Pendeta Pardosi. Kalau seandainya bangsa ini tidak pakai mengintai-mengintai, kira-kira persoalannya bagaimana ya? Nah, berdasarkan kutipan yang tadi disampaikan oleh Pendeta Muda Marupapa, 10 membawa berita bohong, 2 membawa berita benar. Lalu kutipan tadi katakan begini, seandainya 10 membawa berita benar, 2 membawa berita bohong, kira-kira apa yang terjadi? Ya tetap juga mereka akan percaya yang 2, yang bohong. Kutipan tadi yang disampaikan juga oleh pendeta muda bahwa mereka yang meminta kepada Musa supaya diintai dulu. Lalu Musa membawa kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengizinkannya sesuai dengan permintaan. Ya karena memang bangsa ini adalah bangsa yang memang sulit untuk percaya sama Tuhan. Maklumlah, sudah ratusan tahun mereka hidup di Mesir dengan sebuah kebudayaan, dengan sebuah lingkungan yang betul-betul mereka itu dijauhkan dari Tuhan. Ya, sehingga untuk percaya betul kepada Tuhan itu memang sulit. Jangan-jangan mereka itu keluar dari negeri Mesir hanya gara-gara supaya tidak diperbudak oleh Mesir saja. Jangan-jangan di pikiran mereka itu tidak nyampe kepada yang namanya hidup di negeri Kanaan dan lain sebagainya. Pokoknya bagaimana caranya supaya saya tidak diperbudak lagi oleh Mesir. Udah itu aja caranya. Ya, makanya sepanjang perjalanan itu kan banyak sekali komplain-komplain yang terjadi. Ya. Jadi inilah masalahnya. Masalahnya adalah Tuhan izinkan itu diintai ya supaya mereka mengambil kesimpulan. Apa yang mau diambil kesimpulannya? Ternyata mau 10 yang benar 2 bohong atau 10 yang bohong 2 benar, kutipan itu menyatakan mereka ini tetap tidak akan mau masuk. Tetap tidak akan percaya. Setelah Tuhan sampaikan hukuman, mereka akan mengembara 40 tahun, tiba-tiba langsung menyerang dan akhirnya kalah total. Ya itulah modelnya. Karena dihukum, akhirnya bertobat gitu. Kalah. Ya. Menangis lagi dan lain sebagainya. Ya. Jadi disinilah persoalan iman itu. Apa sih iman itu? Iman itu percaya penuh kepada Tuhan. Bukan sekedar percaya. Percaya penuh. Apapun yang terjadi, percaya penuh kepada Tuhan. Nah contoh tadi katakan Goliat. Goliat itu besar. Daud percaya penuh kepada Tuhan. Dan Daud berhasil mengalahkan siapa? Goliat. Karena dia percaya penuh. Kalau melihat penglihatan jasmani, nggak mungkin Daud itu mengalahkan Goliat. Ya. Diketok saja Daud itu pakai lembingnya Goliat, udah langsung pingsan Daud itu. Ya. Tetapi karena percaya penuh, justru Daud yang membuat Goliat apa? Pingsan. Ya. Pingsan dia. Nah, itulah konsep apa? Iman. Iman itu percaya penuh. Ya, ini sebagai closing statement saya, nanti tinggal pendeta muda Marupapa. Jadi iman itu adalah percaya penuh. Ya, apapun yang terjadi, mau berita baik, mau berita busuk, kita percaya penuh kepada Tuhan. Ya, boleh saja kita itu menjadi lemah iman gara-gara berita busuk. Tapi boleh saja kita menjadi kuat gara-gara berita busuk. Ya, itu tergantung bagaimana kita menerima berita. Boleh saja kita menjadi kuat gara-gara berita baik. Tapi boleh saja kita menjadi lemah gara-gara berita baik. Contohnya, aduh hasil tanah kita sekarang baik. Aduh kamu naik jabatan. Aduh kamu ini. Itu kan berita baik semua. Tapi saudara justru semakin jauh dari Tuhan. Ya? Tapi ada orang berita busuk semua yang datang. Berita bohong semua yang datang. Tapi dia percaya sama Tuhan. Dan dia tetap bertahan. Terima kasih. Baik, langsung saja closing statement dari Pendeta Muda Maro. Baik, sebagai closing statement dari pelajaran kita pada pertemuan kali ini, bahwa kita membutuhkan iman yang besar kepada Tuhan. Ya. Dan iman yang besar itu
akan menuntun kita kepada suatu keyakinan untuk berjalan dalam kehidupan kita, meskipun kita menemukan kesulitan, meskipun kita menemukan kepahitan dalam hidup ini. Dengan iman juga kita yakin Tuhan ada bersama dengan kita. Apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan, Tuhan akan tolong kita. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan pelajaran yang telah disampaikan. Dan pada saat ini kita akan menutup daripada acara kita. Sebagai doa tutup, saya minta kesediaan dari Pendeta Muda Jeremy Hutajulu. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas pelajaran yang boleh kami dengarkan dari kitab Bilangan mengenai perjalanan bangsa Israel, khususnya pada saat pengintaian. Kami memohon ya Tuhan supaya kami memiliki iman yang teguh, percaya penuh kepada Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan semakin hari boleh kami tunduk kepadanya Tuhan, menyerahkan hati pikiran kami, segenap kehidupan kami, supaya boleh dikendalikan oleh Tuhan saja. Memberkati pelayanan hamba Tuhan Pendeta Muda Marusapa Sitorus, biarlah dimanapun beliau ditempatkan untuk melayani, khususnya saat ini di Konferensi Jawa Barat, biarlah hamba Tuhan ini boleh jadi berkat buat orang-orang yang dilayani. Demikian juga Pendeta Fardosi dan juga seluruh hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam Zoom meeting ini, biarlah kami semua boleh senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Di doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Demikian diskusi Alkitab kita pada hari ini. Bagi saudara-saudara sekalian dapat bergabung bersama dengan kami lagi dalam acara diskusi Alkitab pada minggu depan di waktu yang sama, yaitu pukul 19 atau jam 7 malam. Hanya untuk hari ini saja waktu kami lebih cepat. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.